Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Bahrul Hidayat. Saya berasal dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro dengan NIM belakang 118. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung gaya pada trus dengan metode kesetimbangan titik buhul, Ritter, dan Cremona. Yang pertama, yaitu ini soalnya. Dengan P2 15 kN, P3 21 kN, P4 15 kN, P1 18 kN, P5 18 kN, dan panjang 2 meter, 2,1 meter dari jarak C ke D, dan D ke E 2,1 meter, dan E ke B 2 meter dengan tinggi 2,8 meter. Yang pertama, kita cari RAV-nya. Sigma MB sama dengan 0. RAV dikali 8,2 dengan 8,2 didapat dari panjang total dari ini A ke B, lalu dikurangi P1 dikali 8,2 di 8,2 juga sama dari total jarak A ke B, lalu dikurangi P2 dikali 6,2. 6,2 didapat dari jarak P2 ke B. Lalu dikurangi P3 dikali 4,1. 4,1 dapat dari jarak P3 ke B. Lalu dikurangi P4 dikali 2. P4 dikali 2 yaitu 2 didapat dari jarak P4 ke B sama dengan 0. Lalu dapat RAV dengan nilai 43,5 kN. Lalu kita cari RBV. RBV kita cari dari sigma MA sama dengan 0. Ditemui rumus yaitu min RBV dikali 8,2 ditambah P5 dikali 8,2 ditambah P4 dikali 6,2 ditambah P3 dikali 4,1 ditambah P2 dikali 2 sama dengan 0. Lalu ditemukan RBV sama dengan 43,5 kN. Lalu kita cari sigma KV-nya, yaitu sigma KV sama dengan 0. RAV ditambah RBV dikurangi P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 sama dengan 0. RAV-nya kita dapat yaitu tadi 43,5 kN ditambah RBV-nya yaitu 43,5 dikurangi P1 18, P2 15, P3 21, P4 15, P5-nya 18, yaitu 0 sama dengan 0. Jadi sudah sama. Lalu kita cari jarak A ke F dengan cara Pythagoras, yaitu dengan akar AC kuadrat ditambah CF kuadrat. Lalu ditemukan panjang AF yaitu 3,44. Lalu kita cari cos A. Cos A yaitu AC per AF. Cos A sama dengan 2 per 3,44 sama dengan 0,581. A sama dengan 54. Sin A sama dengan CF per AF, yaitu sama dengan 22,8 per 3,44, atau sin A sama dengan 0,813. A sama dengan 54. Lalu kita cari panjang CG. Kita mendapat panjang CG yaitu dari Pythagoras. Akar CD kuadrat ditambah GD kuadrat sama dengan akar 2,1 kuadrat tambah 2,8 kuadrat sama dengan 3,5. Lalu kita mencari cos C. Cos C ditemukan yaitu dari CD per CG. Cos C sama dengan 2,1 per 3,5 sama dengan 0,6. C sama dengan 53. Sin C sama dengan DG per CG. Atau 2,8 per 3,5 sama dengan 0,8. C sama dengan 53. Lalu kita meninjau dari titik A untuk mendapatkan F1. Sigma VA sama dengan 0. RAV ditambah F1 sin A min P1 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F1-nya. Lalu untuk mendapatkan F2, kita mencari sigma HA sama dengan 0.
RAH plus F1 cos A plus F2 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F2-nya. Lalu selanjutnya kita tinjau dari titik C. Sigma VC sama dengan 0. F3 ditambah F5 sin 54 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan persamaan yang pertama. Selanjutnya kita lanjut dari sigma HC sama dengan 0. F6 ditambah F5 cos 53 dikurangi F2 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan persamaan keduanya. Yang selanjutnya ke titik F. Kita tinjau dari titik F. Sigma VH sama dengan 0. Min F3 dikurangi F1 sin 53 dikurangi P2 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan nilai F3-nya. Sigma HH sama dengan 0, F4 min F1 cos 54 sama dengan 0, lalu kita mendapatkan nilai F4-nya. Lalu untuk mendapatkan nilai F5 dan F6, kita substitusikan ke persamaan. F3 ditambah F5 dikali 0,8 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan nilai F5-nya. Dan F6 ditambah min 13,123 dikali 0,6 dikurangi 18,223 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F6-nya yaitu 26,0968 kN. Lalu kita meninjau dari titik D. Sigma VE sama dengan 0, F7 sama dengan 0. Karena ini gaya menuju ke atas. Sigma HE sama dengan 0, F10 dikurangi F6 sama dengan 0. Kita tadi mendapatkan F6-nya yaitu 26,0968. Lalu dipindah ruas menjadi positif. Selanjutnya kita tinjau dari titik G-nya. Sigma VG sama dengan 0. Min F7 dikurangi F8 dikali 0,813 dikurangi F5 sin 0,813 dikurangi P3 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F8-nya yaitu min 12,707 kN. Yang selanjutnya sigma Hg sama dengan 0. Untuk mendapatkan F9, kita mendapatkan rumus F9 dikurangi F4 ditambah F8 dikali 0,6 dikurangi F5 kali 0,6 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan nilai F9-nya yaitu min 18,472 kN. Lalu kita tinjau dari titik E-nya. Sigma VE sama dengan 0. F11 ditambah F8 dikali 0,8 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F11-nya yaitu 10,165 kN. Sigma HE sama dengan 0. F13 dikurangi 26,0968 dikurangi min 12,707 dikali 0,6 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan nilai F13-nya yaitu 18,245 kN. Lalu selanjutnya kita meninjau dari titik B. Sigma VB sama dengan 0. RBV ditambah F12 sin A dikurangi P5 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F12-nya yaitu min 31,403 kN. Sigma HB sama dengan 0. Ini sama saja dengan sigma kontrol. 0 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita ke metode Ritter atau potongan. Yang pertama, kita bagi potongan-potongan tersebut dan kita bagi F1, F2. Lalu yang pertama, potongan yang ke-1. Sigma MC sama dengan 0. Untuk mendapatkan F1, kita mendapat rumus RAV dikali 2 dikurangi P1 kali 2 ditambah F1 sin A dikali 2 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan nilai F1-nya yaitu min 31,365 kN. Dan untuk mendapatkan F2-nya, sigma MC sama dengan 0. RAV kali 2 dikali P1 kali 2 dikurangi F2 kali 2,8 sama dengan 0. F2-nya kita mendapat yaitu 18,214 kN.
Lalu ditinjau dari potongan yang kedua, sigma MC sama dengan 0. Untuk mendapatkan F4, kita harus mencari dulu F4 dikali 2,8 dikurangi F1 cos C dikali 2,8 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan F4-nya yaitu min 18,223 kN. Yang selanjutnya sigma MA sama dengan 0. Min F3 dikali 2 dikurangi F1 sin A kali 2 min P2 dikali 2 sama dengan 0. F3-nya yaitu 10,499 kN. Potongan yang ketiga. Untuk mencari F5, kita harus melewati sigma MD sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F5-nya yaitu min 13,7375 kN dan F6-nya yaitu 26,4565 kN. Potongan yang keempat, ditinjau dari potongan keempat kita harus mencari F10 dan F7-nya. F10-nya yaitu kita mendapat 26,4565 kN dan F7-nya sama dengan 0. Potongan yang kelima, sigma MH sama dengan 0. Untuk mencari F8, kita mendapatkan rumus min F7 dikurangi F8 sin C dikali 2,1 min F5 sin C dikali 2,1 dikurangi P3 dikali 2,1 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F8-nya yaitu min 12,707 kN. Yang selanjutnya yaitu kita mencari F9-nya. Yang mendapatkan rumus F9 tambah F8 cos C dikurangi F4 dikurangi F5 cos C sama dengan 0. Dan kita mendapatkan hasil F9-nya yaitu min 18,8413 kN. Lalu selanjutnya ke potongan yang ke-6. Sigma MH sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan F13-nya yaitu 18,8323 kN. Dan F11-nya yaitu 10,165 kN. Lalu potongan yang terakhir yaitu potongan ke-7, kita mencari F12-nya yaitu sigma ME sama dengan 0. Kita mendapatkan F12-nya yaitu min 31,403 kN. Lalu kita masuk ke metode yang terakhir yaitu metode Cremona. Ini merupakan daftar poligon gaya dari A, C, F, G, D, E, H, B. Dengan skala 1 cm sama dengan 1 meter dan 1 cm sama dengan 1 kN. Daftar gaya batangnya yaitu yang pertama merupakan gaya tekan 6,26 kali 5 sama dengan 31. Buhul dan riternya yaitu min 31,365. Yang kedua gaya tarik 33,64 dikali 5 sama dengan 18,2. Buhul dan riternya 18,223. Yang ketiga gaya tarik 2,05 kali 5 sama dengan 10,25. Buhul dan riternya 10,499. Dan yang keempat 3,64 kali 5 sama dengan 18,2. Buhul dan riternya min 18,223. Yang kelima yaitu gaya tekan 2,6 kali 5 sama dengan 13. Buhul dan riternya yaitu 13,123. Yang keenam 5,2 dikali 5 sama dengan 26. Buhul dan riternya yaitu 26,0968. Yang ketujuh 0 semua. Yang kedelapan yaitu 2,5 dikali 5 sama dengan 12,5 yaitu merupakan gaya tekan. Dan buhul dan riternya min 12,707. Yang ke-9 gaya tekan yaitu 3,6 kali 5 sama dengan 18. Buhul dan riternya yaitu min 18,472. Selanjutnya yaitu yang ke-10 5,2 kali 5 sama dengan 26 merupakan gaya tarik. Buhul dan riternya yaitu 26,0968. Yang ke-11 yaitu gaya tarik juga 2 kali 5 sama dengan 10. Buhul dan riternya yaitu 10,165. Yang selanjutnya nomor 12 yaitu 6,2 kali 5 sama dengan 31 yaitu gaya tekan. Buhul dan riternya min 31,403. Yang ke-13 yaitu gaya tarik 3,6 kali 5 sama dengan 18. Buhul dan riternya yaitu 18,245. Ini merupakan gambar dari skala Cremona tadi, dari metode Cremona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.